Halo Sobat Planters, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang simbiosis mutualisme yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. Untuk itu, marilah kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Ardan Aldi Gandhi dengan NIM 243307611055. Saya dari Prodi Agroteknologi Universitas Prima Indonesia dan saya berkelas di AGTB. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang saling menguntungkan satu sama lainnya dan tidak merugikan. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti hidup bersama, dan kata mutualisme yang berarti saling memberi manfaat. Jadi dapat dikatakan simbiosis mutualisme itu adalah dua makhluk hidup yang hidup bersama dan memberi manfaat tanpa merugikan salah satu pihaknya. Untuk ciri-cirinya dapat kita lihat, yang pertama ada kedua organisme ini memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Hubungannya bersifat jangka panjang dan stabil. Yang ketiga ada biasanya terjadi antara organisme yang memiliki kebutuhan berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain. Dan yang keempat, salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Contoh sederhananya dapat kita ambil pada organisme lebah dan bunga, di mana lebah ini mencari sumber makanan berupa nektar dari bunga. Dalam mencari nektar tersebut, lebah ini membantu dalam penyerbukan bunga. Karena kita sudah mengetahui apa itu simbiosis mutualisme secara dasarnya, langsung aja kita masuk ke topik utama kita, yaitu simbiosis mutualisme yang ada di perkebunan kelapa sawit. Salah satu contoh simbiosis mutualisme yang ada di perkebunan kelapa sawit yaitu hubungan antara akar tanaman kelapa sawit dengan jamur Mycorrhiza arboscula, di mana jamur Mycorrhiza ini berperan penting, yaitu membantu akar dalam mengambil nutrisi dan unsur hara. Yang kedua, memperluas areal serapan air, dan yang terakhir, mampu meningkatkan ketahanan terhadap serangan gangrenema. Untuk itu, perlu kita ketahui apa itu jamur Mycorrhiza arboscula. Jadi jamur Mycorrhiza arboscula adalah sejenis jamur tanah yang hidup menempel dan masuk ke dalam jaringan akar tanaman kelapa sawit. Jamur ini membentuk struktur khusus di dalam akar, yaitu arboscula, yaitu struktur seperti cabang pohon kecil di dalam serat akar, tempat pertukaran hara terjadi. Yang kedua ada vesikel, yaitu tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat lipid jamur. Bayangkan, di suatu lahan perkebunan yang luas, hiduplah tanaman kelapa sawit yang kuat. Namun tanaman tersebut memiliki masalah, yaitu akarnya tidak bisa menjangkau unsur hara dan air yang letaknya jauh di dalam tanah. Ia sering merasa kehausan dan kekurangan makanan, apalagi saat musim kemarau panjang datang. Suatu hari, datanglah si jamur Mycorrhiza, makhluk kecil yang tinggal di tanah. Jamur tersebut berkata, "Hai akar sawit, aku bisa membantumu mencari air dan makanan dari tempat yang jauh. Tapi sebagai gantinya, bolehkah aku tinggal di rumahmu dan minta sedikit makanan manis darimu?" Akar sawit pun berpikir sejenak lalu menjawab, "Baiklah, aku senang kalau kau bisa menolongku. Tinggallah di sini dan bekerja sama." Mulailah si jamur itu membangun rumah kecil di dalam akar yang disebut dengan arboscula dan vesikel, tempat mereka saling bertukar bantuan. Setiap hari, jamur mengulurkan benang-benang halusnya berupa hifa jauh ke dalam tanah, mencari air dan unsur hara seperti fosfor dan mineral penting yang akar sendiri tidak bisa mencapainya. Semua hasil temuan itu, jamur Mycorrhiza langsung mengirimnya ke akar sawit. Sebagai balasannya, akar sawit mengirimkan gula dan energi hasil fotosintesis dari daun untuk si jamur. Jamur pun makin kuat, bisa menjelajah lebih jauh dan terus membantu sawit mendapatkan makanan dari dalam tanah. Sejak saat itu, keduanya hidup rukun.
Akar sawit dapat tumbuh subur, batangnya kokoh, dan daunnya hijau lebat. Sementara si jamur mycorrhiza hidup bahagia di rumah barunya yang terlindungi dan selalu mendapat makanan manis. Jadi dari hubungan timbal balik ini, manfaat yang bisa diperoleh dari kedua organisme tersebut, yang pertama yaitu kelapa sawit dapat menjadi kuat, subur, dan tidak cepat layu. Karena kebutuhan unsur hara terpenuhi bahkan saat tanah miskin unsur hara. Begitupun pada jamur mycorrhiza musculanya, di mana jamur ini mendapatkan tempat tinggal yang aman dan makanan yang tetap, tanpa harus bersaing dengan makhluk hidup yang ada di tanah. Mungkin sekian saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih. Oke.